Coba kita kemudian bergeser kepada hari ini Bu Shirley yang kemudian dipercayakan oleh masyarakat Maluku Utara Oke. pada perhelatan pilkada kemarin secara serentak itu, kemudian terpilih menjadi seorang gubernur Maluku Utara perempuan pertama. Maluku Utara ini kan kemudian jika kita lihat punya kekayaan alam yang besar. Ini tanpa diragukan, ini sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Ya. Ketika kemudian bicara tentang nikel gitu ya, selain daripada Sulawesi Tenggara, orang akan bicara tentang Maluku Utara. Ya kan? Orang akan bicara tentang Weda, orang akan bicara tentang IWIP, orang akan bicara soal masalah Harita Group yang ada di OBI gitu kan. Oke. Nah, jadi bagaimana kira-kira tanggapannya berkaitan dengan posisi Bu Shirley yang kemudian tadi telah disampaikan, dia yang kemudian punya pertambangan juga, ya kan? Dan kemudian dia yang kemudian hari ini terpilih menjadi seorang kepala daerah Maluku Utara. Iya, artinya begini. Oke. Seperti yang saya sudah secara Ibu Shirley kan punya potensi itu. Oke. Artinya soal teori bisnis klasik Ibu Shirley mungkin udah mengerti lah. Oke. Soal bagaimana menaikkan nilai tambah di Maluku Utara. Kita itu tersendak di 3 sampai 4 triliun APBD kita pendapatan per tahun. Dan saya kira waduh, tidak berbanding lurus dengan potensi yang ada. Oke. Sementara swasta pendapatannya saya ragu mungkin tidak di angka itu. Nah, bisa lebih dari itu. Artinya apa? Ini suatu kelemahan besar yang terjadi di sana. Kenapa kita nggak bisa naikkan itu menjadi lebih besar dengan memanfaatkan potensi APBD yang ada? Oke. Kan selamanya kita berharap dari transfer pusat. Kenapa kita coba bisa balikan keadaan ini? Oke. Yang tadinya kita berharap pada transfer pusat, misalnya contoh ketika APBD kita melambung di 8 triliun, ini kan bisa kita percepatan pembangunan itu bisa lebih oke tuh. Oke. Tapi kalau kemudian di 3-4 ini bisa juga lebih oke dengan catatan nggak boleh ada korupsi. Gitu. Oke. Kalau masih ada itu ya. Jadi betul-betul pemaksimalan. Iya, maksimal Pembangunan gitu ya. belanja pegawai yang tadinya dibilang boros ya kurangin. Hal-hal yang kemudian tidak kurang begitu perlu dan bersentuhan dengan kebutuhan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, jangan. Iya. Gitu. Maluku Utara masih banyak sekali yang harus dilakukan. Kalau kita bicara ya banyak sektor yang mesti harus sepakat di situ, banyak sektor yang mesti harus dibangun di sana. Dan itu kan butuh waktu yang panjang, nggak bisa 1-2 tahun. Kalau 1-2 tahun ya untuk apa? Harus berjangka panjang. Tidak hanya saja kalau saya lihat ya, saya kebetulan beberapa bulan, hampir setengah tahun lah di sana. Ya, tidak hanya saja berada pada satu sektor pembangunan, tetapi banyak pembangunan hampir itu butuh sentuhan betul dari pemerintah daerah gitu. Iya. Benar. Bu Shirley. Ya, Ibu Shirley secara politik lagi-lagi kita kan harus melihat bahwa masyarakat terpilihnya dia dengan kurang lebih 300-an ya. 200 lebih ya. Itu kan secara langsung kita bisa melihat bahwa memang masyarakat memilih itu. Oke. Nah, tapi saya nggak mau masuk di situ ya. Saya lebih melihatnya bagaimana ke depan kita bicara. Dan dari terakhir saya coba ikuti informasi yang ada bahwa Ibu Shirley itu berkaca, coba jalan-jalan safari politik lah kira-kira, jalan safari politik di Makassar. Dan satu hal yang mungkin harus diketahui oleh masyarakat Maluku Utara bahwa Makassar itu punya BUMD yang aktif dan kemarin menang lelang di SDM soal pertambangannya. Nah, kenapa Ibu Shirley nggak membicarakan soal pertambangan di Maluku Utara? Artinya ini belum. Ini untuk masa yang mungkin hari ini belum ya. Tapi kan artinya kalau betul-betul dia mau berkaca, mau bicara soal belajar dari Makassar, Sulawesi Selatan, ya jangan setengah-setengah. Oke, sip. Ini data yang saya kira perlu diungkapkan agar kemudian bisa dapat diketahui oleh Bu Shirley. Barangkali mungkin ketika Bu Shirley tidak bisa melihat ini, ya pihak pendukungnya ya, circle-nya gitu ya, bisa disampaikan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada aspirasi masyarakatnya. Iya, kurang lebihnya ya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Benar ya. Jadi jika kemudian kita mau ingin memvonis bahwa kenapa dia tidak bicara dalam kekuasaan daerah, belum, karena dia belum dilantik. Iya, dia baru saja terpilih tapi belum dilantik. Itu kan tidak harus memaksa ya, tapi
saya melihat ada kecenderungan yang selalu kita lihat di setiap pergantian kepemimpinan, dan itu bukan hal yang baru. Rata-rata pemimpin daerah, bukan saja di Maluku Utara, ketika terpilih kadang-kadang setengah hati bicara sektor pertambangan, bicara pertanian, menarik, dan kelautan misalnya yang punya potensi. Soalnya kita di Maluku, di Indonesia Timur itu potensinya banyak ke situ. Nah, kalau ada sih suatu kecurigaan bahwa ini mungkin saja terjadi oleh karena pertama yang tadi ada calon kepala daerah yang terafiliasi dengan perusahaan tambang, yang mungkin secara budget mungkin saja ya budget politik yang cukup besar itu bisa didapat dari situ. Yang kedua mungkin dia juga jangan punya tambang sendiri. Nah, artinya wajar dong secara psikologis mungkin masyarakat bisa ukur. Dia nggak membicarakan itu secara totalitas. Karena mungkin saja jangan sampai pertambangan dia diganggu atau bagaimana. Tapi menurut saya ke depan ini harus kita rubah. Kita harus jujur-jujuran, terbuka. Kalau kita betul-betul ingin membangun ya. Ya silakan sebagai perusahaan swasta lokal misalnya, silakan membangun dengan caranya sendiri. Tapi yang penting mematuhi aturan lingkungan ya, dan keberlangsungan lah kira-kira begitu. Tapi kemudian kenapa kemudian tidak melihat bahwa masing-masing daerah punya potensi ini? Kenapa tidak memanfaatkan APBD untuk menggenjot melakukan investasi di sektor-sektor itu secara bertahap ya. Misalnya di Maluku Utara kita butuh waktu 3 tahun. Saya udah hitung beberapa skema sih. Mungkin Maluku Utara butuh waktu 5 tahun dengan asumsi kita bisa dari APBD 3, triliun lebih itu kita bisa ambil setiap tahunnya itu 5% aja untuk subsidi ke sektor pertambangan misalnya. Itu dalam waktu 3 tahun kita udah bisa operasi, dan pendapatan per tahun kita bisa asumsikan itu melampaui 3 kali lipat daripada APBD kita sekarang dengan hasil pertambangan. Artinya kenapa enggak? Nah, dengan melampaui itu kan kita bisa bicara totalitas, tidak hanya mengandalkan di subsidi di APBN. Kita bicara bagaimana pendidikan gratis di situ, bagaimana kesehatan gratis, nggak usah bayar, uangnya kita ada. Nah, masalahnya itu nggak selalunya saya yang dilihat, bukan saya di Maluku Utara lagi-lagi. Setengah hati berbicara soal pertambangan. Pertambangan itu bukan sesuatu yang baru. Dalam perkembangan teori modern sekalipun, sekelas Amerika, Cina, negara-negara berkembang maupun negara yang sudah maju, itu bicara dalam konteks pertambangan. Tapi dengan catatan, meskipun tantangan sekarang kan kita lagi peralihan energi mineral ke energi terbarukan, tetapi kan kita nggak punya pilihan. Kita harus sama-sama dengan potensi Maluku Utara yang luar biasa itu, harusnya masyarakat nggak boleh ada yang miskin. Sepakat saya. Kenapa masih susah-susah? Itu karena apa? Pemerintahnya nggak serius, pengawasannya nggak serius. Nanti asosiasi penambang luar buat apa begitu bermasalah, masyarakat pemerintahnya nggak bantu masyarakat. Contohnya misalnya di Sulawesi Halmahera Tengah. Halmahera Tengah itu kan terjadi banjir dan sebagainya, polusi. Itu akibat kerusakan apa? Lingkungan. Pemerintahnya yang nggak jelas mengurus lingkungan. Artinya itu kan wewenang dia. Kurang begitu proaktif gitu ya dalam konteks itu gitu. Artinya sekurang-kurangnya dia memiliki hak dan kewajiban yang diberikan negara melakukan pertambangan. Sekurang-kurangnya pemerintah daerah juga aktif dalam konteks melindungi masyarakatnya dengan kemudian aktif di dalam menjaga lingkungannya gitu ya. Iya, karena dia kan yang buat aturan. Dia yang buat aturan, dia yang buat perda, dia yang kemudian menjalankan undang-undang. Harusnya dia yang lebih aktif. Jangan kemudian karena investasi PSN misalnya di sana, lalu kemudian mengorbankan masyarakat kecil. Ini suatu langkah yang naif menurut saya. Tidak boleh kayak gitu. Investasi apapun, kalau dia kemudian melangkahi aturan, menabrak keberlangsungan masyarakat di sana, jangan neko-neko. Jangan neko-neko, nggak usah muluk-muluk. Udah beri sanksi kepada perusahaan itu. Ente mau menambang atau enggak? Kalau masih mau menambang silahkan, tapi pulihkan ini lingkungan. Taati aturan dan pulihkan gitu ya. Jika memang sudah terlanjur kemudian tercemari.